Jogja itu dari kesejarahan, dari perjalanan seni rupanya yang demikian panjang, ngomong seni rupa Indonesia tidak bisa meninggalkan Jogja. Dan Jogja seakan memang menjadi barometer perkembangan seni rupa Indonesia minimal. Nah itu kan kemudian tidak bisa dikelola dengan tidak sungguh-sungguh gitu. Bukan berarti kemarin tidak sungguh-sungguh, tetapi bahwa dengan keterbatasan itu rasanya nggak maksimal gitu. Mesti independen dan mesti punya visi juga ke depan. Ya kalau bicara atau ngomong tentang Bapak, memang Bapak itu sosok yang cukup dekat dengan anak-anaknya karena Bapak lebih santai, ibu saya itu pamong, guru yang lebih punya kedisiplinan yang tinggi gitu. Sedang Bapak lebih bisa mendengarkan, lebih bisa punya waktu untuk bermain bersama-sama. Nah tentu dengan Bapak saya lebih punya waktu yang banyak karena pada saat masih anak-anak saya suka diajak jalan sih. Diajak jalan, entah itu ke kebun tempat temannya pamong. Dulu Bapak saya sebelum bekerja di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, beliau adalah pamong taman siswa. Jadi masih punya banyak waktu dan ketika saya masih kecil yang mengenalkan pertama kali bermain tanah, membentuk, menanam pohon, itu dari Bapak. Jadi setiap pulang sekolah pasti saya membawa sesuatu, entah potongan tanaman saya bawa ke rumah, saya tanam gitu. Demikian juga ketika bermain tanah sudah membentuk. Dan pada saat itu memang Bapak memiliki aktivitas dengan anak-anak muda di Kediri waktu itu. Kemudian aktivitas yang rutin didatangi anak-anak muda itu sedikit formal dengan menamakan sanggar, ada sanggar seni rupa di rumah. Nah pada saat itu tentu kesempatan saya yang sudah suka bermain-main membentuk sesuatu itu dimulai dengan dikenalkan tolong ambilkan cat, tolong ambilkan apa gitu, alat atau palet atau apa. Itu awal saya mengenal secara lebih teknis mungkin ya, bagaimana cat itu dicampur, diplotot, dipakai palet dan lain-lain. Itu ketika saya masih anak-anak, ya mungkin SD ya. Dan setiap waktu saya ke sekolah gitu, karena Bapak juga mengajar di taman siswa, Ibu juga, kami juga punya waktu mengenal seni budaya di sana. Entah itu tari, seni rupa, kemudian dolanan anak. Itu yang semakin menguatkan, tapi saya masih main-main. Di seni rupa saya masih main-main. Tapi kedekatan Bapak itu pada saat saya anak-anak yang paling berkesan adalah suka mendongeng, dan dongeng itu digambar. Misalnya tentang persahabatan antara kera dan binatang yang lain gitu ya. Dia menggambar, jadi kayak bikin komik, tapi gambar tangan, kemudian sambil bercerita dan menyuarakan. Jadi bagaimana binatang menyuarakan binatang, suaranya keluar. Tular-tulip, ada yang meniup suling. Misalnya tular-tulip, tulang maung. Nah. Jadi bentuk kisah itu sangat terekam sekali. Jadi bagaimana bahasa komunikasi dengan Bapak tidak hanya kayak sebagai anak pada umumnya jalan-jalan, dipanggul atau naik sepeda, saya dikonceng. Di Kediri waktu itu jalan kereta api masih menyatu dengan jalan umum kan. Jadi ketika kereta api yang keluar petik-petik dari kayunya itu, saya dikonceng dengan ditali kaki. Jadi kakinya kan ditali. Terus sampai ketika saya ngantuk diingatkan sama orang-orang di pinggir jalan, Pak itu anaknya udah mau tidur tuh ngantuk. Tapi nggak jatuh karena kan ditaleni terus pegang itu. Cukup memberikan pengaruh yang kuat. Dan itu yang membuat saya juga bercita-cita ingin jadi perupa di dalam perjalanannya itu.
Sampai suatu saat pada saat saya sudah menentukan sudah pada masa sekolah mau selesai gitu. Bapak saya diberikan respon sama teman-temannya, itu sebaiknya dia nggak usah sekolah di seni rupa gitu. Kalau sekolah seni rupa kan, kalau hanya mau belajar tentang seni rupa, itu kan bisa belajar sendiri gitu. Bisa belajar sendiri, nggak usah masuk ke pendidikan formal, sehingga dia bisa sekolah mendapatkan ilmu yang lain. Jadi itu pengaruhnya cukup besar di dalam perjalanan saya sampai hari ini. Saat saya pulang sekolah, rumah saya itu yang rumah ketiga ya, kan kami kontrak ya dulu. Saya pada saat lahir saya di Jalan Anggraini namanya. Kemudian pindah ke Jalan Pati Yunus, kemudian yang ketiga ini pindah di dekat sekolahan Taman Siswa dan di area Taman Indria. Jadi ibu saya mengajar di Taman Indria dan ada di Taman Muda. Nah, di dekat perempatan itu ada rumah Pak Darso SP. Rumahnya Bu Darso SP gitu. Nah, suatu saat beberapa kali, hampir setiap tahun, mungkin beberapa kali gitu, saya melihat bis Asri, ada bis Asri tulisannya Asri gitu, parkir di depan situ gitu. Terus saya bayangkan karena Bapak kan dari Asri, tentu cerita-cerita Bapak dengan kawan-kawannya, terus pernah suatu hari kami juga diajak misalnya ke Bali ke tempat temennya Madi Kajeng atau Pak Kaya gitu. Itu menjadi bayangan saya sesuatu yang menjadi media ekspresi yang kayaknya membuat bahagia, membuat senang gitu. Itu sangat melekat, dan begitu melihat mobil Asri, saya menjadi ingat, aku besok pasti akan juga jalan-jalan gitu, naik bus. Nah, rupanya kan Pak Darso itu dosen sejarah seni rupa Indonesia kayaknya. Jadi anak-anak itu mahasiswa diajak ke candi-candi, ya seperti itulah. Itu yang menguatkan saya. Dan saran teman-teman Bapak untuk nggak usah sekolah formal di Asri, bisa belajar sendiri, itu justru menguatkan saya. Seandainya toh nanti tes saya nggak diterima, atau saya nggak diterima, saya akan mencoba terus. Dan kalau toh diterima, dan maksudnya diterima di sekolah, misalnya entah di UGM, entah di dimanapun, saya akan tetap memilih seni rupa gitu. Jadi itu menjadi satu pilihan, dan saya sudah menyadari dengan keterbatasan media waktu itu. Koran ya, mengonok koran apa ya waktu itu ya. Tapi Jawa Timur cukup banyak sih media cetak. Saya tidak banyak membaca tentang karya perempuan pelukis waktu itu, kan masih belum perupa ya pelukis. Iya, jadi nggak banyak. Terus saya merasa kayaknya ini menjadi punya semangat yang tidak persoalan laki-laki perempuan sih. Cuma saya merasa kok nggak banyak ya gitu. Kok nggak banyak. Kebetulan pada saat sekolah saya juga nggak tahu, kalau bersaing ya sama temannya. Tetapi saya ingin selalu mengatakan bahwa saya pun bisa gitu loh. Saya pun bisa gitu. Nah, itu yang kemudian menguatkan pilihan, akhirnya memang diterima di seni rupa, dan ibu bapak masih di Kediri. Setelah saya 1 tahun kos di daerah Kuncen, ibu pindah ke Jogja karena adik saya juga mau kuliah. Waktu itu saya pertama kali sebelum menentukan aku kok mbek sopo ya kan dia. Tapi saya memang sudah punya bayangan bahwa kayaknya aku berharap kalau toh nanti punya suami bukan seni rupa gitu. Karena saya ada beberapa contoh sosok-sosok yang suami istri seni rupa, pasti saya lihat kok cuma satu yang kemudian muncul gitu. Saya nggak ngerti ada problem apa gitu. Terus rasanya kok nek podo-podo seni rupa kok kayaknya itu banyak hal yang selalu bersama-sama gitu loh.
jadi kok rasanya menjadi kurang perlu dinamis gitu. Jadi kurang ada tantangan waktu itu sih. Ya oke. Kemudian ketemulah sama Hutomo. Waktu itu sebetulnya saya juga tidak kemudian ceritanya tuh saya datang ke tempat kawan saya, ke Mbak Yani itu. Dia sudah mengajar di UNS dan saya sudah lulus. Mbak Yani cerita bahwa UNS yang baru berdiri itu untuk seni rupanya itu membutuhkan dosen gambar model gitu. Ya waktu itu saya pun mengakui bahwa oke lah kalau realis saya sedikit-sedikit masih bisa berbagi gitu. Nah, saya datang ke tempatnya Mbak Yani karena disarankan untuk membuat surat lamaran gitu ke sana. Sampai di rumahnya di daerah Mantri Jeron apa ya, di daerah itu nggak ketemu. Saya ketemu Hutomo ini. Nah ini Hutomo dan adiknya Mbak Yani yang mereka berdua sedang asik bikin tas kulit. Jadi tas kulit kayak tas-tas zaman Malioboro dulu kan pernah dibanjiri dengan karya-karya tas-tas kulit itu. Nah, dari situ kemudian saya diajari membuat surat lamaran pekerjaan. Karena dia baru saja juga memasukkan lamaran pekerjaan mengajar ada 2 ya di Sriwijaya. Dia juga lagi menunggu panggilan sama di Sampang Madura gitu. Terus saya diinformasikan membuat lamaran. Oke lah, habis itu selesai saya pulang. Nah setelah pulang malah dia yang kemudian sering datang ke rumah, bawa foto. Saya disuruh ngelukis wajahnya. Nah tidak lama banget kok, tidak lama kemudian kami memutuskan oke lah akhirnya dalam berapa bulan kami serius, orang tua bertemu, kemudian langsung setelah menikah sebulan kemudian setelah ada panggilan kerja di Madura, kami ikut ke sana. Jadi di sana selama sebulan kami di Sampangnya, di Kabupaten Sampang. Kemudian setelah itu penempatan ada di Kecamatan Tambelengan. Di Tambelengan itu tidak ada listrik. Kami ke sana itu kira-kira sekitar berapa kilo ya dari Sampang ke Tambelengan itu agak jauh gitu. Sehingga kalau kami harus nonton TV hitam putih itu harus strom aki. Dan itu seminggu hanya ada 2 kali pasaran. Biasanya mobil-mobil yang bawa angkutan itu Senin dan Jumat gitu. Jadi saya akhirnya kalau mau nonton TV ya sering nggak nonton kan. Harus nyetrum aki dulu baru bisa nonton. Terus sebagai orang baru di situ anak-anak pada datang. Terus inguk-inguk gitu. Ada orang baru gitu. Saya kumpulkan, saya ajak ngobrol. Terus besoknya lagi datang lagi, ayo kita beraktivitas yuk, saya gitu. Seneng apa? Seneng gambar nggak? Gitu. Iya Bu mau gitu. Ada yang mau nari? Ya ada yang mau nari. Sehingga waktu saya di sana, saya kayaknya menari itu juga karena saya di taman siswa. Jadi memang sejak kecil saya antara lain juga menari, bermain drama karena Bapak juga punya naskah-naskah yang dimainkan dan salah satu naskah yang kami mainkan saat kami di SMA juga mendapat penghargaan nomor 1 ya sebagai aktris terbaik SMA waktu itu juga nari dan latar belakang saya pernah mengajar tari saat di SD dan SMP. Saya sudah mengajar diserahi di sebuah misalnya di BRI Keluarga Bank Rakyat Indonesia atau di pabrik gula pesantren Ngadirejo, saya diajak melatih keluarga itu. Nah itu yang mengawali saya kemudian mengajak anak-anak itu, ayo kita latihan nari gitu. Ya nari, menggambar, terus kalau hari Minggu kami jalan dengan anak-anak, ayo kita melukis ke daerah yang agak berbukit atau ke sawah gitu. Jadi kami berbaris ada 30 sekian anak. Jadi kami jalan anak orang-orang tua yang ada di sekitar yang kami lewati pada ini kemana gitu bukan bahasa Madura terus ya kami infokan. Nah pada saat SMP
baru dibuka. Jadi kecamatan itu nggak ada SMP gitu. Dan Pak Camatnya masih berusaha untuk memenuhi kebutuhan para pengajar. Salah satunya adalah yang mengajar kesenian, gitu. Mengajar kesenian. Pertama yang saya sampaikan, saya itu sebetulnya nggak punya dasar secara khusus mengajar gitu. Tetapi karena ini Pak Camat meminta, karena betul-betul perlu dibantu, ya sudah saya membantu mengajar SMP yang darurat. Jadi itu pendopo bekas kecamatan atau apa gitu yang sangat sederhana, cuma ditutup triplek gitu. Saya mengajar kesenian di tahun pertama ketika SMP itu berdiri gitu. Tidak lama, hanya sekitar setahun berapa gitu. Ya sekitar setahun, kemudian saya hamil. Karena saya berpikir saya harus konsentrasi dan kebetulan guru keseniannya sudah mulai dimungkinkan ada yang menggantikan saya itu untuk lebih definitif mengajar di situ gitu. Nah itu awal-awal saya tinggal di sana tentu saja karena nggak ada listrik, airnya kalau untungnya sumber air itu sudah ditemukan di sana dan dialirkan dengan apa? Peralon apa itu namanya selang. Jadi setiap hujan itu ya coklat airnya. Kalau sudah coklat itu baju nek dicuci gak ono baju putih, bajunya krem atau coklat. Dan kalau masak karena kandungan kapurnya tinggi, saya harus masak dengan 2 kali. Jadi masak air, terus nanti diendapkan, kami masak lagi untuk sayur, itu kami tuang cari yang di atas itu. Jadi bersyukurnya sebelum saya mungkin setahun 2 tahun sebelum kami datang itu mereka di pinggir kali cari air mandi, membuat lubang di dekat sungai, terus mereka nyuci mandi di situ. Saya bersyukur sudah ada air mengalir. Jadi ceritanya itu sampai 7 tahun saya tinggal di Tambelan. Saya itu sebetulnya kan memang nggak bercita-cita jadi pegawai negeri kan, karena keinginan saya menjadi pelukis, menjadi perupa itu lebih utama. Gitu. Ketika menikah, saya sudah bayangkan bahwa prioritas perhatian saya akan ini adalah sebuah profesi yang saya pilih karena saya sekolah akhirnya di situ dan keluarga dan anak-anak itu. Jadi bagaimana anak-anak tetap menjadi prioritas. Jadi 2 hal itu. Jadi nggak membayangkan. Terus saya juga sempat berpikir untuk tidak memutuskan Jogja waktu itu. Yang penting saya harus bekerja karena saya merasa pada saat saya tinggal di sana sudah terasa kepala ini kotak-kotak. Jadi kotak itu saya bangun tidur di ruangan, kemudian saya keluar masuk dapur masak, masuk ke dalam lagi dengan anak-anak main, terus keluar nanti pasaran. Dengan keterbatasan komunikasi itu tidak mudah kemudian saya belajar bahasa Madura. Kemudian pada saat saya sering ke Surabaya karena bapak dari dari Kediri pindah ke Surabaya di Kanwil Dikbud kemudian pindah ke Taman Budaya. Jadi saya hampir setiap Sabtu Minggu, Senin balik lagi ke Tambelangan dengan teman-teman nunut, teman-teman yang pulang biasanya hari Sabtu Minggu kawan-kawan yang tinggal di Surabaya, di Malang itu kami nunut. Nah, kami memang sempat mencoba untuk kerja, misalnya sempat saya datang ke Siola, ada toko Siola dan toko Siola dan Tunjungan Plaza Pak ya. Toko 6 dan Siola di Surabaya itu cukup terkenal. Di situ ada kawan saya yang kerja, suaminya, dua-dua dari seni rupa. Istrinya itu kerja di Surabaya yang kemudian menjadi salah satu kepala Galeri Nasional yang pertama, Wati Murani. Dan suaminya Mas Santoso itu sebagai desain ruang toko itu. Nah, saya sempat ke sana. Jadi sebelum memutuskan ke Jogja, apa saya di Surabaya ya gitu. Pokoknya saya harus kerja, rasanya biar kotak-kotaknya ini cair. Tapi setelah
setelah beberapa kali saya datang ke Toko 6, ke Siola gitu, saya ngobrol, terus diajak berbincang tentang bagaimana sih menata ruangan toko itu. Kemudian saya kan punya jadwal juga datang ke Jogja, pulang ke Jogja, entah berapa bulan dalam 1 tahun. Karena Lebaran itu pasti kalau nggak Jogja, Jember, karena mertua saya ada di Jember. Nah pada saat di Jogja, suatu saat saya ketemu dengan Kuntari. Kuntari itu dia ngajar di PPPG Kesenian. Juga ada beberapa kawan. Waktu itu si siapa ada kawan lah. Dia gini, Yan, kue enak nang Jogja wae, kita ketemu lagi, kita bisa beraktivitas bersama-sama lagi gitu. Ada PPPG Kesenian, ada bidang kesenian, ada taman budaya. Saya sempat mempertimbangkan, oke, nek PPPG Kesenian jelas iso ya, anakku ada di situ karena memang kita butuh kawan. Zulian Sirgar waktu itu pimpronya PPPG Kesenian di awal PPPG didirikan gitu, juga ada Kuntari, ya, seangkatan, kawan-kawan seangkatan. Kemudian ada bidang kesenian, bidangnya Kanwil pendidikan ya, kemudian taman budaya. Terus saya berjalan mencoba meresapi ruang-ruang ini dengan fungsinya, terus saya lebih tertarik energi ini kayaknya yang mengundang ini kok rasanya taman budaya, karena cita-cita saya kalau di kantoran yang formal kayak bidang kesenian, saya lebih akan duduk di belakang meja dan administratif. Di sana mengajar sih PPPG Kesenian. Nah, di Taman Budaya saya akan berhadapan dan ketemu dengan kawan-kawan seniman gitu. Tidak hanya perupa tetapi banyak kawan-kawan. Ini yang membuat saya menjadi pilihan saya di sini. Nah, nggak enaknya waktu itu kan bapak saya pensiunan di situ gitu. Jadi bapak sebelum pensiun di Surabaya, bapak saya pindah ke Jogja 2 tahun. Jadi kumpul sama bapak ibu. Pertamanya aduh gimana? Pertamanya pilihan saya adalah Solo loh, Jawa Tengah. Dan pada saat saya masih di Madura, bapak saya sudah tak repoti, Pak tolong ya Pak, aku tak nyoba ke Solo aja gitu, karena bapak sudah di sini. Tapi waktu itu sudah ketemu Pak Murtijono, kalau nggak salah Murtijono. Kemudian kayaknya kok sedikit ribetnya karena di sana pasti butuh tempat dan lain-lain. Sedang di Jogja ada bapak ibu. Terus saya mencoba masuk ketemu sama Pak Rob dan kayaknya sebetulnya masih ada formasi di situ. Jadi sarjana seni rupanya belum ada. Nah waktu itu ada 2 orang yang barengan saya dan Yami. Nah sama Suharyatno itu saya barengan mendaftar. 3 orang. Yang satu putranya pegawai Taman Budaya juga, yang kemudian ada di apa ya, Lampung ya. Lampung itu apa? Anunya ya yang ada di sana gitu. Terus kemudian kami bertiga tes di sini, saya dan Yami ada di Jogja, terus salah satu kawan itu yang ke Sumatera gitu karena di sana juga membutuhkan. Yaitu saya mengawali bekerja di Taman Budaya dengan kerja kantoran ini akhirnya gitu. Akhirnya saya kerja di sebuah kantor sebagai calon pegawai negeri sipil gitu. Saya punya bayangan yang sangat ideal bagaimana seorang karyawan di sebuah kantor gitu yang bekerja tiap hari. Itu dengan semangat itu saya pergilah bekerja ke kantor Taman Budaya yang ada di Purna Budaya di kompleks UGM. Bayangan saya sedikit salah karena bayangan saya ketika kerja di kantor tuh kayak di bank atau di sebuah kantor-kantor yang begitu datang orang bekerja, ada istirahat, ada pulang gitu. Meskipun saya tahu bahwa Taman Budaya berbeda gitu. Tetapi paling tidak sebagai karyawan tetap kita administratif kan itu. Saya juga mengenal Taman Budaya di Jawa Timur kan di Surabaya. Mereka ya ngantor tapi mereka kan juga beraktivitas seni budaya gitu. Nah, pada saat saya ada di Purna Budaya itu awalnya sedikit bingungnya itu gini ya, sebuah kantor kegiatan yang menangani atau melayani sebuah proses kreatif yang punya fungsi juga sebagai laboratorium karena dia ada eksperimentasi, pengolahan dan seterusnya, tetapi juga dia
sebagai etalase karena dia menggelar, memamerkan, juga sebagai pusat dokumentasi informasi itu. Kegiatan yang sangat kaya. Pada saat itu sedikit ini nih saya sempat ngantornya ini ya. Saya berangkat kantor dengan pakaian yang kayak orang kantoran itu. Khusus nandake kayak pegawai gitu ya. Kan ada seragam juga. Ada seragamnya gitu. Wes pokoknya kayak nang kantor. Tapi begitu di sana kan memang cair ya. Begitu nyemplung, oh jadi pegawai ini kayak Taman Budaya itu seperti ini gitu. Ya banyak hal saya harus belajar memang. Belajar ya hal-hal yang menarik dan menginspirasi atau hal-hal yang perlu dibuang karena itu nggak penting. Tetapi sekarang ini kan lebih kompetensi yang diperlukan oleh sebuah institusi itu udah jelas bahwa ini ada ruang kosong, kita membutuhkan karyawan yang seperti apa, yang dibutuhkan untuk mengisi itu udah jelas. Kalau waktu itu kan lebih ke ini Taman Budaya dengan fungsi tugas tupoksinya seperti ini akan dioperasionalkan oleh sekian SDM gitu. Waktu itu memang ada. Dan Taman Budaya Jogja termasuk tipe A akan menempati keluasan area sejumlah sekian 5 hektar waktu itu dan pendukung sarana prasarana seperti banyak hal itu. Nah, pada saat saya masuk karyawannya sudah sekitar 80-90 mungkin. Terus nambah kan karena tipe A itu membutuhkan sekian banyak karyawan gitu. Tapi paling tidak dari saya masuk ke Taman Budaya bertemu dengan banyak kawan-kawan, saya merasa ada sisi yang memang tidak bisa tidak. Waktu saya betul-betul belajar sampai 2004 tadi. Begitu belajar banyak karena teman-temanku yang ada di birokrat itu tentu punya kelebihan dan kekurangannya, dan kekurangan ini harus diisi oleh kawan-kawan, tidak bisa tidak gitu kan. Kalau ingin Taman Budaya idealnya memiliki fungsi tugas yang akan dicapai itu dengan visinya gitu. Ya menarik sih ajane gitu, menarik sih piye ya carane karena rupanya saya belajar bahwa pimpinan yang ada di sana sangat mewarnai. Jadi siapapun itu pimpinan, saya pikir warna ini yang akan ya saya pikir lebih menarik dengan mewarnai. Ya waktu itu ada Pak Rob Mujiono dengan gaya kepemimpinannya, kemudian berikutnya ada Pak Prapto dengan gayanya yang juga lebih spesifik. Dari situ kan benar banyak belajar kami bagaimana mengelola ini. Saya rasa mereka itu semua adalah guru-guru saya untuk kemudian menerima estafet semestinya bagaimana membawa Taman Budaya itu ke depan. Ya belajar dari saya mengalami sendiri bagaimana menjadi staf, kemudian belajar juga bagaimana mengelola atau memanage sebuah ruang seni budaya yang dipersembahkan untuk masyarakat. Kemudian saya mencoba, tidak bisa ketika kita ngomongkan seni budaya menjadi bagian fungsi tugas kami tanpa melihat peta yang ada di Jogja. Sebetulnya di Jogja yang punya kemiripan apa yang dilakukan oleh Taman Budaya itu ada di mana saja sih. Bagaimana mereka mengelola ruang-ruang itu gitu. Kami membutuhkan membangun jejaring dengan mereka. Kami membutuhkan kawan-kawan seniman dan budayawan untuk memberikan pemikiran. Semestinya lah Taman Budaya di dalam peta seni budaya, bukan seni rupa aja, seni budaya yang ada di Jogja yang sangat dinamis. Kesenian itu paling bergerak dinamis dibanding bidang yang lain gitu.
Jadi karena persoalan kreativitas yang tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Tidak hanya mereka berkreasi, tetapi pemikiran-pemikiran para seniman budayawan. Kemudian ruang-ruang yang bergerak tidak tergantung oleh ruang-ruang formal. Misalnya, oh ming ono taman budaya, ono mana ya kalau di sini ada bentara budaya, atau mungkin ada PPPG, ada apa-apa gitu. Belajar dari situ dan kesadaran bahwa taman budaya tidak bisa membuka diri dengan tenang-tenang melakukan semua secara sendiri dengan para SDM-nya, itu tidak akan tercapai fungsi tugas ini. Kemudian kami nggak bisa masukkan pemikiran, pembacaan kami terhadap apa yang terjadi di Jogja, kemudian mencoba keluar melihat di luar Jogja ada apa saja sih? Oh, ada taman budaya juga dan ada pertemuan setiap tahun atau kunjungan-kunjungan studi banding ke banyak tempat termasuk taman budaya di banyak daerah di luar Yogyakarta gitu. Sehingga menjadi tumpukan peletikan-peletikan ini mesti dilakukan, ini banyak hal dan ini tidak bisa kami lakukan dengan keterbatasan SDM yang kami miliki dan kami mesti membuka diri. Nah, kesadaran itu yang membuat saya berpikir harus punya kebanggaan. Bagaimana staf di Taman Budaya harus punya kebanggaan dan punya kepercayaan diri dengan membangun sebuah visi gitu. Mereka harus punya bayangan bahwa mereka datang ke kantor itu nggak kemudian datang apa ya mulih gitu nggak. Jadi mereka harus tahu akan melakukan apa dan progresnya akan kemana sampai kepada cita-cita kami bahwa taman budaya itu adalah gitu kan yang nantinya akan kita capai akan ada di mana dan bagaimana dengan hubungannya dengan kehidupan seni budaya yang ada di Jogja dan di Indonesia gitu. Dia harus muncul gitu. Kita nggak bisa hanya rutinitas yang dijalankan itu nggak bisa karena yang kami layani, yang kami mesti tanggung jawabi adalah sesuatu yang sangat dinamis, sesuatu yang berhubungan dengan sebuah kreativitas, sesuatu yang berhubungan dengan situasi yang kritis. Kita harus menerima respon apapun. Seniman kan yang ngomong ya kayak gitu ya, ngerti dewi. Jadi saya juga berhadapan dengan kawan-kawan yang cukup kritis, mungkin dengan sesuatu yang mereka anggap tidak adil, tidak fair, dan kami harus mendengarkan mereka dan harus mampu memberikan jawaban dengan sebuah solusi gitu. Jadi kami belajar dari itu semua. Kemudian saya merasa bahwa kawan-kawan di Taman Budaya harus bisa melihat keluar. Dan kawan-kawan di luar ketika datang ke Taman Budaya harus mendapatkan sesuatu yang mereka perlukan, yang mereka perlu dapatkan. Dan ketika pertemuan antara teman-teman datang ke Taman Budaya dan orang-orang Taman Budaya, harapan kami akan terjadi mereka belajar bareng gitu. Sehingga ini perlu ada semacam branding yang kami mesti bangun gitu. Oke, jadi Taman Budaya itu sebagai apa ya? Terus tentu kami bertemu dengan kawan-kawan, tidak kemudian saya sendiri yang membuat branding. Ya meskipun itu beberapa teman yang merespon, oh nek ngono kuwi iya ya. Aku tuh maksudnya gini, oh masukan-masukan itu sangat penting. Kemudian oke lah dengan apa ya? Meyakini bahwa perlu ada branding ya wis Taman Budaya sebagai the window of Jogja. Tapi sebetulnya sebelum saya ngomong bahwa Taman Budaya sebagai the window of Jogja, waktu itu saya ikut diklat transformasi birokrasi. Nah, tugas salah satunya itu yang melahirkan pemikiran Taman Budaya sebagai the window of Jogja. Dan dari proses 3 bulan kami ikut diklat transformasi birokrasi itu yang memang bagaimana mengelola sebuah lembaga atau institusi yang menjadi tanggung jawab kami untuk mandiri, untuk mampu mengatakan fungsi tugasnya secara profesional gitu, untuk memanage dengan benar dan itu akan memberikan kontribusi yang penting gitu. Nah,
dari pengalaman perjalanan saya di Taman Budaya sekian tahun, berhubungan dengan banyak kawan-kawan, kemudian tugas transformasi birokrasi itu diakhiri dengan membuatkan sebuah laporan Taman Budaya sebagai The Window of Jogja. Dan itu di antara sekian banyak, itu teman-temannya kan dari banyak dari dinas lain. Ada berapa orang. Nah, tulisan saya itu nomor 1. Dan saya tidak membayangkan waktu itu kawan-kawan yang cukup punya potensi, termasuk kawan yang melahirkan pemikiran pasar ikan higienis. Jadi pikiran-pikiran cukup banyak dan menarik semua gitu. Bagaimana mereka ingin memajukan kantor-kantor mereka sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, semakin lebih kuat gitu. Menarik, itu semua muncul. Termasuk Taman Budaya sebagai The Window of Jogja. Ketika dipanggil 10 besar, diinformasikan nomor 10 dulu, nomor 9. Oh ya, oke, itu memang benar. Termasuk Pak Tasbir yang kepala dinas. Itu ada di nomor berapa gitu. Dia ada nomor, oh ya bagus, kita senang. Terus kemudian sampai nomor 1 tuh, saya menangnya aku nggak dong. Rupanya itu pada Taman Budaya sebagai The Window of Jogja. Ya saya bersyukur karena itu dicapai itu karena sebuah proses yang kami alami gitu. Nah, kemudian untuk ke sana dan pada saat proses ke sana itu memang sudah ada pemikiran kegiatan apa saja yang kira-kira mampu untuk mendukung mewujudkan itu kan. Salah satunya misalnya anak-anak. Saya melihat anak-anak di Taman Budaya tidak banyak dikunjungi anak-anak, kecuali anak sekolah mungkin pentas atau apa gitu. Tapi justru anak-anak yang menurut kami gitu ya, tidak hanya saya, karena kemudian saya kan bertemu banyak kawan-kawan, bagaimana anak-anak itu pulang sekolah, tugas-tugas sangat berat, menghafal atau ada PR, waktunya sangat tersita untuk sekolah. Bagaimana anak-anak punya ruang untuk mampu mengekspresikan dirinya, entah melalui apapun. Kami tidak mengharapkan, tidak mencetak mereka menjadi seniman, tidak. Tetapi paling tidak mereka memiliki ruang untuk mengekspresikan dirinya dengan bahasa mereka gitu. Menjadi anak yang kritis, berani ngomong, berani mengatakan benar dan salah gitu. Akhirnya kami juga mengumpulkan beberapa kawan, kami butuh memberikan ruang kepada anak-anak, akan seperti apa bentuknya dan seterusnya. Kemudian jadilah Art for Children. Terus ada bienal juga. Saya merasa bienal responnya bukan main. Jadi karena masyarakat Jogja itu merasa memiliki bienal semua memiliki dan kritik terhadap, karena mereka merasa memiliki ikut Handar Beni itu apapun yang ada di bienal itu selalu dikritisi, dan kami merasa nggak apa-apa gitu, karena mereka merasa iki melok duweni gitu loh. Tetapi ketika ini memang harus dilakukan secara lebih independen, bienal harus lebih mampu mengelola tanpa ketergantungan, misalnya ini anggarannya ming sakmene, nggak bisa lebih, karena ini sudah ada keputusan itu, dan mungkin tidak bisa cari sponsor yang saya nggak ngerti, ada rambu-rambu gitu, karena kita belum BLU kan, belum Badan Layanan Umum, sehingga punya keterbatasan. Dan saya khawatir jangan sampai bienal yang dilaksanakan 2 tahun menjadi sebuah rutinitas. Ya wes, kita anggarannya sakmene bienal dengan standar harga satuan yang sekian, maksimum yang bisa sakmene. Ya itu akan bergulir 2 tahun sekali. Saya khawatir guliran 2 tahun sekali ini akan menjadi sebuah rutinitas yang akhirnya tidak membuat sebuah kebanggaan, tidak mampu menjadi sebuah catatan penting bagi progres pengembangan seni rupa itu sendiri gitu. Karena rong tahunan, ya wis rong tahunan, untuk panitiannya ganti, rong tahun, membaca ganti lagi gitu. Nah di awal itu kan bienal seni rupa diawali dengan seni lukis, dan itu ada penghargaan. Itu aja sudah responnya, kenapa seni lukis harus ada penghargaan, emas, perak, perunggu gitu, kayak olahraga gitu.
Kemudian kami mencoba menerima masukan. Saya di awal kerja di Taman Budaya itu masih ada itu. Kemudian kenapa kok seni lukis? Ini kan seni rupa, frame-nya sudah tidak hanya seni lukis gitu. Kita masih membaca seni rupa. Kemudian Taman Budaya tetap dengan program bienal itu akhirnya mencoba mengakomodasi pemikiran itu dengan rupa-rupa seni rupa. Nah, rupa-rupa seni rupa tetap ada seni lukis, kemudian ada instalasi, dan ada patung outdoor. Waktu itu masih di Purna Budaya. Kemudian, nah Bienal itu kan direspon teman-teman dari UGM, teman-teman seniman berbaur gawe kegiatan yang menarik sebetulnya. Di dalam Purna Budaya ada kegiatan itu, yang di luar tuh mereka betul-betul bikin Bienal. Menarik, jadi sangat inspiratif, dan itu sangat kembali membuka, oh iya berarti frame-nya tidak seni lukis. Sekarang frame-nya adalah seni rupa. Nah, kemudian manajemennya tidak bisa hanya manajemen 2 tahunan dengan anggaran yang kita sangat tidak mungkin kita melakukan tidak secara anggaran, tidak mungkin kami ini minta banyak, itu kan nggak bisa, karena kenyataannya kebutuhan untuk mengangkat bienal yang penting. Jadi saya merasa kenapa penting, karena Jogja itu dari kesejarahan, dari perjalanan seni rupanya yang demikian panjang. Ngomong seni rupa Indonesia tidak bisa meninggalkan Jogja. Dan Jogja seakan memang menjadi barometer perkembangan seni rupa Indonesia minimal. Nah itu kan kemudian tidak bisa dikelola dengan tidak sungguh-sungguh gitu. Bukan berarti kemarin tidak sungguh-sungguh, tetapi bahwa dengan keterbatasan itu rasanya nggak maksimal gitu. Mesti independen dan mesti punya visi juga ke depan. Bienal akan seperti apa? Atau bienal lokal, maksudnya lokal yang memang hanya untuk mewadahi seniman Jogja, atau memang sebetulnya Jogja ini sudah internasional. Ya kita nggak ngomong lokal dan internasional sebetulnya, tetapi apa yang akan dicapai oleh bienal itu menjadi mampu menjadi sebuah menggambarkan progres yang demikian cepat itu tadi tertangkap di situ gitu loh. Mampu ditangkap oleh kawan-kawan, sehingga sebelum pensiun, saya 2 tahun sebelum pensiun, saya sudah mengundang kawan-kawan. Waktu itu mikirnya entah apapun lah itu, konsorsium atau yayasan atau apa gitu. Kemudian beberapa kali kami sudah ketemu, kemudian pada saat pada saat pameran yang kemudian ada di ruang outdoor, ya apa toh judulnya itu, ya ada Butet, ada Samuel, ada Ong Hari Wahyu, apa ya? Kok aku lupa ininya. Tapi yang jelas pada saat itu Butet juga menyampaikan ke saya, Mbak, kayaknya itu bienal nggak bisa dengan segala keterbatasan ini, karena dia harus memang keluar. Terus aku juga sampaikan bahwa kami sudah ketemu dengan kawan-kawan dan kita lagi proses untuk mengeluarkan. Ini bukan berarti tetap ini adalah program Taman Budaya, tetap anggaran pemerintah daerah mensupport tetap gitu. Akhirnya kemudian kami bertemu dengan gubernur menyampaikan, karena beliau pasti membaca bagaimana bienal, dan karena pernah satu saat beliau betul-betul datang membuat sambutan yang ditulis sendiri dengan tangan, dan beliau menyampaikan bahwa ini memang penting gitu. Kemudian beliau menyetujui dengan yayasan, tapi beliau nggak bisa masuk menjadi salah satu yang ada di situ karena double ini nggak boleh itu, karena beliau gubernur. Tetapi anggaran tetap disupport oleh Pemda. Nah ini yang membuat saya lega. Kemudian dengan tim yang baru, dengan yayasan yang sudah jadi, saya memang salah satu yang mengusulkan di situ, salah satu yang ke notaris itu yayasan ini dibentuk, dan teman-teman memiliki visi bagaimana bienal itu ya dibawa keluar, dan ini cukup perjalanan yang cukup panjang, dan respon masyarakat Jogja yang
merasa memiliki itu juga tetap menarik, dan saya pikir juga dicoba untuk difasilitasi pemikiran-pemikiran itu oleh kawan-kawan Ekuator dengan tema Ekuator sekian 10 tahun ya, dengan 5 bienal itu menjadi karena ada perubahan kan yang dulunya dikelola oleh Taman Budaya secara internal, meskipun itu kami membuka diri pemikiran kuratornya dan lain-lain, tidak hanya dari Jogja, kami juga menghadirkan dari Jakarta, dari Bandung, kawan-kawan untuk membaca peta Jogja. Ya itu salah duanya, termasuk yang Pasar Kangen itu salah satu yang juga sampai sekarang masih bertahan. Itu diawali dengan programnya Taman Budaya pergelaran seni tradisi. Saya juga berpikir pergelaran seni tradisi di pentas nang Taman Budaya itu kan aneh kan, menjadi lepas gitu ketika kita nggak mampu menghadirkan bagaimana suasana itu terjadi. Nah, kami juga mengundang kawan-kawan, ada Ong juga gitu, karena kita kemudian kami akan selalu mengundang kawan-kawan yang ada kesamaan harapan itu loh. Oke lah, aku ada banyak kawan-kawan loh. Salah satunya ya lurahnya waktu itu kita meminta Ong gitu. Ya ada Samuel, mungkin ada Bambang Heras, ada beberapa kawan yang suka nongkrong juga di Taman Budaya. Nah, kemudian bagaimana kita menghadirkan di area pergelaran seni tradisi itu ada suasana yang ada main kartu, ada uang jualan itu, makanan. Terus kalau toh itu ada karya, saya sudah pesen. Kalau ada karya-karya yang dipamerkan, itu jangan sampai karya yang ada di Pasar Beringharjo atau di Malioboro. Jadi ini bisa menjadi ruang kreatif kawan-kawan gitu. Jadi kalau jualan ya kemudian ada pamerannya di situ. Itu menarik dan hidup banget gitu. Sampai saya minta Mas Didi, Mas meresmikan dengan barang gitu ning pasar. Terus sama Mas Jemek. Nah, Mas Didi sama Mas Jemek sing nggawa iki nih. Itu di awal-awal itu mereka sangat membantu kami gitu. Itu Pasar Kangen yang kemudian masih bertahan, termasuk Mata Jendela. Ya, Mata Jendela itu dianggap penting karena waktu itu ada Citra Jogja itu programnya Dewan Kesenian, dan Dewan Kesenian kan sekarang tidak bisa eksekusi, jadi ya dewan gitu. Akhirnya habis ya. Padahal itu penting banget. Saya bayangkan Jogja punya Citra Jogja wis menjawab. Di situ ada Mas Linus yang sangat menjaga Joko gawangi Citra Jogja lu sampai kan karena sekretariat ada di Taman Budaya, kami sering ketemu, ngobrol gitu, dan beberapa ilustrasi, Yan gawe kayak ilustrasi misalnya, yo wes kayak cover gitu. Terus itu yang saya pikir ini ada ruang kosong yang mesti diisi lagi gitu. Dan informasi tentang apa yang kami lakukan itu akan mudah terinformasi juga oleh adanya Mata Jendela. Nah, kenapa bernama Mata Jendela? Itu juga kami ngobrol dengan ada Mas Landung, ada kawan-kawan yang di awal tuh, Swarno, Mas Landung. Ya banyak kawan-kawan itu. Mungkin bisa dilihat redaksi awal di Mata Jendela. Itu pemikirannya akhirnya berkait dengan The Window of Jogja. Ya udah, kita dengan menjadi akhirnya Mata Jendela. Termasuk pada saat kita mau bikin Mata Jendela dan mau buat profil Taman Budaya, kan kami nggak mungkin Taman Budaya itu apa gitu kalau kita nggak bisa sampaikan gitu dalam bentuk kita mesti punya profil. Kita mau cerita banyak hilang kan. Nah, ketika kita punya profil, ini loh profilnya, ya ada sejarah Taman Budaya, sejarah gedungnya, kemudian Taman Budaya dengan semestinya di Jogja ini tipe A yang akan seperti apa, dukungan fasilitas sarana prasarananya, dan mesti capaiannya akan seperti apa. Nah, kemudian your logonya apa ya? Gitu. Pada saat ini mau dicetak, dan yang sangat membantu kami waktu itu adalah Hartono Karnadi. Dia orang yang sangat disiplin dengan deadline, dengan materi, dan dia menjaga betul gitu. Itu kawan kami yang punya komitmen. Pada saat ini, Mbak, iki harus dicetak. Masa gak duwe logo?
pasti ada sesuatu yang mesti penting dihadirkan. Karena berhubungan dengan waktu yang sangat pendek, berhitung jam mungkin, ini sudah harus masuk cetak itu. Akhirnya kami diskusi bertiga, saya, Pak Tom, Hartono. Kami putar-putar golek referensi dalam sekian malam itu juga gitu. Akhirnya bertemulah jendela itu, bertemu dengan gambar itu. Jadilah itu yang dipakai sampai sekarang. Dan yang lainnya adalah bentuk kami bersama kawan-kawan membuka ruang Taman Budaya adalah rumah kita semua. Sehingga waktu itu nggak ada waktu yang kosong. Saya hanya punya waktu di misalnya ruang pameran ini 1-2 ini harus ada kosong karena suatu saat pasti orang akan membutuhkan ruang dan kita masih bisa berikan. Jangan sampai setahun sebelumnya udah penuh gitu kan. Kan ada tiba-tiba ada sesuatu yang perlu digelar karena kita memberikan penghargaan pada siapa gitu. Atau ini ada karya-karya menarik yang mesti harus ditangkap yang harus kemudian dipresentasi ditampilkan. Nah, itu selalu setahun sebelumnya dan kemudian ada yang bentuknya Mbak saya akan pakai ini setiap ini rutin termasuk sastra, gelar sastra bulan purnama. Apa jenenge ya? Bincang-bincang sastra. Sebelumnya itu ada pedalangan yang setiap Kamis apa gitu. Itu ya rutin, kemudian bincang sastra. Kemudian yang Amari, kan dulu ada Amari. Ensemble musik anak dan remaja. Suatu hari Pak Agus Rusli datang ke Taman Budaya. Dia bercerita tentang ruang yang mereka perlukan untuk anak-anak. Punya ruang mengekspresikan melalui yang lebih klasik ya dengan ensemble musik. Dan kebetulan AFC juga punya vokalnya gitu. Kemudian karawitan ya sudah ada yang memulai waktu itu. Terus begitu Pak Agus Rusli menyampaikan, terus kami merasa iya ini perlu kami bisa bantu. Kami bantu apa gitu. Kalau itu hanya ruang, kami dengan keterbatasan ruang, Taman Budaya kan terbatas, yang katanya 5 hektar. Dan kami punya ruang yang sangat terbatas, yang pada saat awalnya itu, ini kayaknya nggak bisa diutak-atik ya. Ketika Purna Budaya pindah ke sana, itu kan perencanaan awal adalah kawasan shopping center. Sampai pojok jalan, Senopati. Ada 2 bangunan kembar. Ya itu lumayan lah, itu dari 5 hektar itu menjadi ada 2 hektar mungkin ya, sekitar kalau itu semua gitu. Ono ra ya. Mungkin enggak ada, enggak nyari beratus, enggak tahu berapa itu. Kemudian karena sesuatu hal sehingga Taman Budaya hanya bisa mendapatkan yang ya ini area Taman Budaya hanya sampai gedung yang tidak kembar lagi, hanya gedung ini. Terus ada di mana ya Pak? Kira-kira kami hanya punya ini. Ya nggak apa-apa, ini sudah kami senang banget di ruang seminar gitu yang di belakang. Dan itu menjadi ruang serbaguna karena apapun ketika kami nggak punya ruang di dalam ini bisa menggunakan di sana. Dan kayaknya Pak Agus Rusli betul-betul surprise dan kayak tumbuh oleh tutup loh Mbak Jian gitu. Saya merasa lega gitu. Lega karena punya tempat anak-anak bisa latihan. Dan satu lagi Mas, ketika kita punya bangunan gedung formal, dua-dua pakai AC. Saya nangisnya Melayu niki Mas Eko Prawoto. Mas Eko, kami itu punya fungsi dan tugas antara sebagai laboratorium. Bagaimana teman-teman seniman memiliki ruang untuk mengekspresikan, yaitu bentuk eksperimentasi, bentuk eksplorasi, bentuk secara spontan mereka akan berkarya di ruangan ini. Kami hanya punya 2 gedung formal. Mas piye Mas, punya konsep enggak? Termasuk yang di belakang rencananya nanti paling tidak kita punya amphitheater lah. Teman-teman terutama teater itu kan perlu yang tidak harus tuku solar untuk genset gitu. Nah, Mas Eko tuh bukan main. Terus dia berpikir membantu kami tanpa berpikir apa-apa. Mas Eko juga berpikirnya itu untuk Jogja itu.
ya arsitek yang membaca kebutuhan Jogja. Arsitektur ya, arsitek ya, seorang arsitek yang sangat sangat peduli dan membaca itu kebutuhan kawan-kawan. Kemudian dia bikin konsep yang in between space, Mbak. Kemudian dia datang lagi, Mbak. Konsepnya itu in between space gitu. Dua bangunan yang formal ini, di tengah-tengahnya ini akan dibuat bangunan dengan konsep baja gitu. Yang setiap saat kawan-kawan bisa merespon ruang ini dengan segala keinginannya. Misalnya mau gantung apa, mau misalnya ada musik, tiba-tiba Mas Jemek ada di sana, muncullah Mas Jemek. Nah itu menjadi ruangan yang hidup dan bisa dikolaborasikan dengan berbagai macam karya kawan-kawan. Kemudian kesananya kan amphitheater dengan konsepnya juga dengan baja itu tadi. Jadi in between space yang kami harapkan itu menjawab sebagian untuk fungsi tugas Taman Budaya, itu hadir karya-karya kreatif kawan-kawan, itu terjadi sampai sekarang. Tapi itu semua saya kembalikan bahwa setiap pimpinan Taman Budaya memiliki warna yang ditorehkan untuk Taman Budaya. Saya kira itu Mas cukup banyak dan banyak ide yang lahir dari kawan-kawan pun ada di Taman Budaya. Kami punya kantin waktu itu ya, paling tidak kudu ono kantin sing siapapun bisa datang di situ ngobrol, janjian, mengkritisi dengan suasana warung gitu. Tapi apapun yang kita coba itu pasti ya masukan iki nenek menune ngene, oke lah kami mencoba menerjemahkan. Tapi paling tidak hal-hal penting ini menjadi sesuatu yang kami lahirkan bersama kawan-kawan seniman dan budayawan yang dari Jogja yang merasa Taman Budaya adalah rumah kita semua. Dan satu lagi sing cukup penting Mas, tentang Museum Anak Kolong Tangga. Pada saat saya menyadari di Jogja tidak ada museum untuk anak-anak gitu ya. Dan pemiliknya ini sangat sadar sejarah gitu. Bagaimana satu benda itu bisa bercerita banyak. Suatu hari datanglah Rudy Korens ke Taman Budaya. Aku punya banyak koleksi, aku butuh tempat untuk memajang, apakah di sini bisa? Terus Pak Rudy, kami punya keterbatasan ruang. Coba bayang no Mas. Meng ono auditorium yang besar itu sama Societet. Kami nggak punya ruang lain lagi. Terus saya coba saya ajak ke Museum Benteng. Waktu itu yang jadi kepala adalah Pak Wahyu Indrasana. Saya datang ke sana. Dia saya ajak, beliau ngajak muter-muter di dalam gedungnya. Ya ngobrol banyak lah. Kemudian ya udah gitu ya Pak Rudy ya, di sana kan lebih representatif. Di depannya langsung akses ke Malioboro dan ruangnya dan seterusnya. Saya sudah di sana juga untuk kegiatan seni rupa. Waktu itu sebelumnya kan ada FKY dan lain-lain masih aktif. Besoknya datang lagi. Aku tidak mau ke sana katanya. Aku tidak mau ke Benteng. Aku maunya di Taman Budaya. Coba gimana? Akhirnya saya ajaklah dia di bawah itu. Ini ada ruangan yang sangat sempit dan rasanya orang masuk situ tuh kayaknya ini maunya untuk konsepnya kantin sih. Kalau mau naik ke atas di situ untuk kantin gitu. Tapi juga enggak ideal karena atap yang rendah itu orang masuk aja rasanya tertekan gitu. Terus dia malah enggak apa-apa, saya mau di sini gitu. Ya, akhirnya selama sekian tahun sampai saya kemudian sudah tidak di Taman Budaya, masih bertahan berapa tahun itu ada di sana dan kegiatannya juga cukup banyak mengundang anak-anak berinteraksi dengan koleksi-koleksi yang ada di sana dan kemudian sampai beliaunya almarhum mereka masih punya obsesi untuk bagaimana koleksi mainan anak-anak ini, museum dolanan anak ini akan menjadi bermanfaat. Tetap semua kembalinya adalah manfaat. Dari situ anak-anak belajar tentang kebersamaan, toleransi dan lain-lain.
memiliki tempat tinggal di sini itu bertahap sih. Awalnya memang nggak membayangkan bahwa kami sampai ke depan gitu. Tapi di awal harapan kami memang pada saat saya nantinya punya tempat tinggal, saya harus punya studio untuk saya berkarya dan bisa untuk menempatkan karya itu gitu. Nah, pada saat saya berkesempatan punya ruang, ya ngerti dewe Mas, pegawai negeri. Tadi dipikirnya tiba-tiba bim salah bim, perjalanannya panjang. Ketika kami harus memiliki gawangan atau daun pintu, kami akan datang ke banyak bongkaran-bongkaran, punya uang 25.000 dicantolke. Sampai kemudian jadilah ini. Jadi ada empat kali. Yang terakhir memang saya berpikir harus ada akses ke jalan supaya nanti ini menjadi pintu yang lebih terbuka gitu. Nggak sulit dulu kalau ada tamu kan masuk gang gitu. Nah, setelah berjalan ini bangunan ini tahun 2010 mungkin ya, 2010. Dari bertahap gitu ya, sambil berkarya sedikit mulai ada yang menyimpan, kami juga akhirnya terwujud itu. Kemudian sudah mulai ruang itu dipakai untuk kegiatan. Salah satunya yang pertama kali adalah tari, Endang Lestari ketika mau ujian S2, dia pameran di sini, kemudian ujiannya ya di area sini gitu. Kemudian setelah itu saya pasang karya saya sendiri gitu, saya sendiri. Nah, ada anak-anak PKL. Terus saya mikir anak-anak PKL itu antara lain kan juga berkarya. Mereka berkarya, bikin sketsa, bikin drawing, bikin seni lukis. Tidak hanya itu, karena ada beberapa tahap. Tidak hanya itu. Terus pada saat terakhir mereka selesai, ini karya ini hasil mereka PKL kalau nggak dipamerkan sayang gitu. Kemudian mereka sangat senang dan betul-betul serius menyiapkan. Kemudian ya udah kita pameran di sana. Waktu itu hanya ruang atas saja yang yang dipakai oleh mereka karena bawah masih untuk majang karya saya. Saya mengundang dosen-dosennya yang selama ini katanya ketika mereka PKL ya udah selesai PKL ya sudah gitu toh. Yang penting mereka sudah melaksanakan tugas itu. Buat saya sayang ya, mestinya kampusnya itu juga memantau, itu juga membangun jaringan mestinya. Bagaimana kampus seni rupa juga membangun jaringan komunikasi ya jejaringnya dengan ruang-ruang seni rupa yang ada di Jogja, karena mahasiswa mereka tentunya akan disebar ke sana, terus nanti hasilnya harapannya akan seperti apa gitu. Ketika anak-anak kudu PKL gitu nek seni rupa ya masuk ke dia punya pengalaman yang demikian beragam gitu. Terus nggopo gitu. Untuk kampus, kalau untuk mereka masing-masing oke lah. Tapi paling tidak ini menjadi semacam acuan mereka ketika ada yang mau PKL lagi. Jadi bangunan jejaring ini penting karena itu institusi seni rupa ya. Saya pikir kebanggaan kampus pun ketika punya relasi bersama-sama menumbuhkan mereka adalah pada SDM yang kreatif nanti, entah itu sebagai guru entah apa, kan akan selalu berhubungan. Karena saya tanya ke anak-anak itu, ya saya pikir kepedulian mereka penting bagi kebanggaan anak-anak mahasiswa. Nah setelah mereka selesai PKL, saya pamerkan. Kami pameran bukan saya ya. Kami punya ide, ayo oke lah pameran, mengundang dosen dan mereka senang rupanya. Dosennya, ketua jurusannya, dosennya itu ya merespon bagus gitu, baik. Mereka datang mengapresiasi dan support kepada anak-anak yang PKL ini. Kemudian yang berikutnya lagi disusul, mereka pameran lagi. Kemudian tidak hanya itu, saya juga berharap bisa sharing dengan saya. Saya punya buku banyak. Bagaimana caranya ini tercatat ya
Maksudnya meskipun itu sederhana, bikin katalogisasi, buku-buku dicatat gitu. Karena paling tidak dengan adanya perpustakaan ada di sana, kita bisa berbagi lagi gitu, berbagi lagi, anak-anak bisa membaca referensi. Dan rupanya berikutnya juga sudah dipakai lagi untuk kegiatan pameran gambar nasional, kemudian untuk workshop anak-anak, dan ada aktivitas ngobrol itu pasti ya teman-teman, kan kami selalu kumpul wis ngomong macam-macam, menarik, sangat inspiratif gitu. Meskipun kuyu bantai-bantaian biasa ya nek ngomong wis ngono kae to, sampai jam 11 bengi, sampai jam 12 gitu kan. Ini rasanya ini momen-momen kayak gini nih sayang ketika habis begitu aja gitu. Terus di awal kemarin itu saya masih bertahan, karyaku kok piye nek gak terpasang gitu. Saya masih ada di situ. Tapi kemudian setelah di dalam perjalanannya menjelang das ini, rumah das, saya merasa aku egois gitu. Ketika ruang yang di bawah ini juga bisa diakses oleh kawan-kawan, oleh ya banyak kegiatan gitu. Kenapa saya harus bercokol? Karya saya ada di situ. Terus saya sampaikan kepada kawan-kawan, oke, sekarang ini saya membutuhkan tim, membutuhkan manajemen yang lebih fokus dan sederhana saja untuk membangun ruang ini menjadi ruang yang bisa bermanfaat, ruang yang bisa berbagilah, yang berhubungan dengan aktivitas seni budaya. Ya tentu persoalan hal seni rupa, pendidikan, persoalan lingkungan itu silahkan yang konteksnya masih seni gitu kan. Nah, ya udah, kemudian kami mencoba kebutuhan akan dikelola oleh seperti apa sih manajemennya gitu, atau seberapa banyak sosok yang ada di situ. Akhirnya kami memutuskan hanya butuh 3 orang dan 1 asisten di luar saya. Saya hanya butuh 1 direktur yang bertanggung jawab pada semua, 1 manajer rumah das. Sebelum sampai situ ngomong di rumah das. Karena bunyinya adalah sebelumnya di situ seperti yang tertulis adalah Dian Art Studio, karena itu tempat saya bekerja gitu, tempat saya bekerja. Jadi studio untuk karya saya. Dan ada beberapa kawan juga belajar sih di sini. Ada yang dari Jakarta khusus datang belajar melukis gitu. Saya ngobrol, terus ada masukan. Ada salah satu kawan-kawan. Saya memang menghadirkan anak muda. Anak muda yang tahu saat ini gitu, yang tahu saat ini. Kami sangat akan tertatih ketika harus mengikuti progres yang demikian cepatnya dan sangat dinamis. Sehingga saya mengumpulkan beberapa. Kemudian masukan-masukan itu menjadi pertimbangan ketika jangan dengan Dian Art Studio gitu. Oke lah, terus apa ya kira-kira? Tapi tidak meninggalkan nama saya gitu. Nah, kemudian kami merespon, kami tuh kalau keluar bikin surat, Dian Art Studio misalnya, kami kerjasama dengan Jogja Gallery, dengan mana bikin surat gitu, atau itu sertifikat karya yang dikoleksi orang itu sudah menggunakan dengan das gitu. Karena Dian Art Studio gitu. Ya udah itu aja Bu. Berarti Ibu masih namanya di situ. Ya udah akhirnya menjadi rumah das. Apa ya, omah, rumah yang lebih ini. Omah ada Rumah Petro di utara. Kan banyak ya. Kita pakai apa ya yang kira-kira ya kayak rumah. Ya udahlah kalau gitu rumah das gitu. Nah, kalau sudah ada nama rumah das, ini akan dikelola seperti apa gitu. Dan sopo ya, tentu aku butuh yang muda-muda tadi, sehingga terus saya olah-alik, pertamanya ada 4, ada berapa. Ya udah kayaknya ini dengan situasi dan kondisi saat ini kita punya 3 orang ini sudah saya pikir di awal ini kami akan mampu menjaga ini dulu gitu. Karena membuat
Rumah Das ini bukan berarti kami punya modal yang modalnya adalah modal kami adalah semangat kami untuk menghadirkan Rumah Das itu menjadi rumah yang berfungsi. Nah, kemudian 3 orang ini tadi, yang satu direktur, yang satu adalah manajer untuk Rumah Das yang sifatnya adalah kerumah tanggaan, tetap ono kebersihan dan lain-lain itu. Yang satu adalah manajer program. Nah, manajer program saya mendapatkan sosok si Ahmad. Dia juga sudah punya aktivitas sebelumnya mengkurasi pameran, dia menulis, dan dia berlatar belakang pendidikan formalnya juga di tata kelola. Ya sementara ini, tetapi Rumah Das juga punya ring yang lebih luas. Ini ring kecil, ini 3 orang. Yang lebih luas itu ada kawan-kawan yang ketika kami punya kegiatan, mereka akan geruduk bareng. Ada Karen, ada Sean, kemudian ada Herlambang, ada Fasma. Nah kawan-kawan dan lain-lain itu ada Bayi Wahyu dan lain-lain. Itu nanti akan otomatis datang gitu ketika kami ini. Tapi sehari-hari intinya dengan 3 orang ini. Nah kemudian selain manajer program membuat program gitu, juga apa saja yang bisa didapatkan di Rumah Das gitu, yang bisa dilakukan oleh Rumah Das. Kemudian perpustakaan, ya ini penting gitu, dan buku-buku yang cukup punya cerita karena sebagian buku juga saya diberi oleh bukunya Pak Darso SP dari Bu Darso, kemudian ada dari Galeri Nasional, dari Taman Budaya, mungkin dari Cemeti, dari kawan-kawan gitu, mengayakan, tidak hanya punya saya saja. Dan ini juga sudah terbuka, bisa diakses. Kemudian saya juga berpikir art shop itu memang perlu pada saat di ruang pameran itu mungkin harga mengoleksi karya mahal, mungkin di art shop. Ini juga kami masih proses menyiapkan sih, belum fix art shop kita seperti ini. Itu juga ada karya-karya seni, ada ya fungsional maupun yang tidak fungsional. Kemudian kedai, kami mencoba bikin kedai ini. Ini juga kedainya masih, karena yang mengelola kedai ini orang sibuk, 2 orang sibuk. Yang satu ini dokter, yang satu itu si Asa yang banyak kegiatan. Kemudian setiap Sabtu rencananya memang akan ada workshop anak. Jadi dengan Bu Wiwin yang memang dia sangat intens dengan anak-anak. Jadi atau ini menjadi semacam naluri. Jadi sejak saya sekolah dulu, saya juga cukup aktif di OSIS. Kemudian di Tambelengan saya juga akhirnya mengumpulkan anak-anak yang kemudian pentas di kecamatan. Kemudian di Taman Budaya.